Salam, selamat pagi Bapak Ibu saya sekalian yang terkasih. Puji nama Tuhan jika pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan satu hari lagi untuk kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita bawa korban pujian pengagungan yang terbaik, sehingga setiap ibadah kita pagi hari ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu saya sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasihnya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sukacita kami hari ini senantiasa melimpah dengan segala kebaikan daripada Engkau Tuhan. Segala puji syukur kami senantiasa kami naikkan kepada Engkau juga Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Bapak. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan untuk segala keamanan yang boleh kami nikmati sampai hari ini Bapak. Dan biarlah Tuhan sukacita kami ini juga Tuhan, kami senantiasa menaikkan puji syukur kami kepada Engkau. Dan hari ini kami boleh memasuki ibadah kami di minggu kedua Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Engkau Tuhan. Hadir Tuhan tengah-tengah kami, melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan, jangan sampai ada yang tertinggal Tuhan. Kau lurapi Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami, sehingga pada saat kami masuk dengan segala beban hidup kami Tuhan, pada saat kami keluar nanti Tuhan, kami boleh mendapatkan satu kemenangan Tuhan. Pada saat pujian dan penyembahan kami naikkan Tuhan, kami boleh mendapatkan satu sukacita yang meluap-luap Tuhan. Pada saat firman-Mu disampaikan Tuhan, kami boleh mendapatkan satu rema Tuhan, satu pengurapan daripada Engkau, sehingga pada saat kami melangkah di dalam kehidupan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa hadir di setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang senang dipuji dan disembah. Terima kasih Yesus yang baik. Puji nama-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sekalian boleh bersama-sama berkata amin. Shalom dimana dikasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Boleh kita salam kanan kiri kita, katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus diberkati. Kita memuji nama Tuhan ya saudara. Saya minta kita tepuk tangan saudara. Kita menaikkan syukur kita ke Tuhan Yesus saudara. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenapa syukurku, ku akan memuji, meninggikan nama-Mu selalu, benar memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Amin.
syukurku, kita akan berdoa, memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan kini hanya Untuk-Mu takkan berhenti, memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan Kau, dan kini hanya Untuk-Mu. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya Kau, dan kini hanya Untuk-Mu takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu benar, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidupnya Kau, dan kini hanya Untuk-Mu, hidupnya Kau, dan kini hanya Untuk-Mu. Amen. Kita masih siap memuji Tuhan ya saudara ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat saudara. Kita semangat kita ya saudara. Amen. Kita menari Tuhan Yesus. Sama-sama kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kaulah hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku yang hebat, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
Sebelum kita masuk ke satu bagian firman saudara, mari anak sekolah minggu kita maju. Teman-teman kan, ayo. Yuk, boleh anak-anak kita ke depan, kita akan berdoa. Bapak Ibu boleh duduk dan boleh angkat tangan kita buat anak-anak kita. Yuk, mari satu hati arahkan tangan buat anak-anak cucu kita. Bapa dalam surga, kami hari ini mau menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus melengkapi mereka untuk boleh terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Berikan hati yang terbuka sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati Ibu Tina, Bana, Tuhan yang boleh mengajar hari ini. Biar Tuhan juga memberikan hikmat agar mereka juga boleh mengajarkan secara sederhana tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Cita saudara. Sebelum kita masuk ke satu buah firman saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, firman Tuhan pagi hari ini mengatakan agar kita untuk mengajarkan kita untuk tidak egois saudara. Terkadang kita pun masih suka egois saudara, tapi kita coba untuk mengenal Tuhan saudara. Kita mau terhubung dengan Tuhan saudara. Kita mau belajar untuk tidak egois dan mementingkan Tuhan kita saudara. Mari kita sama-sama. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang
ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
saja yang nyanyikan. Mari kita nyanyikan dengan hati kita, saudara. Oleh kuasa najis bibir, dan kami tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tidak ada seorang pun yang bersih, tidak ada, tetapi penyucian oleh darah-Mu, penyucian oleh firman-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Maka sekarang biarlah firman Tuhan dikumandangkan. Kami ingin berdiam diri di kaki Tuhan. Izinkanlah kami menghadap Engkau. Sampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang siap ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Kami siap dijamah Tuhan. Kami siap mengalami kebangunan rohani. Kami siap mengalami pembaharuan dari Allah, sehingga hidup kami
makin hari makin menjadi pribadi yang amat berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin langsung membuka kitab 2 Timotius 3. Kitab 2 Timotius 3, mulai dari ayat 1 saya ingin membacanya. Saya dipercayakan untuk menyampaikan firman egoistik. Ya, ini kenapa ndak pendeta setempat yang khotbah ya? Karena ini arahnya memang khotbahnya tajam sekali. Tapi saya ndak tajam lah, ndak akan melukai saudara. Yang jelas firman Tuhan berkata demikian. Manusia itu yang akan kita bicarakan. Manusia dengan karakternya, manusia dengan segala sifat-sifatnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4 terakhir aja. Demikian suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Berbahagialah kita yang mendengar baik-baik firman ini. Saya sudah tanya kepada anak-anak saya. Jadi anak saya itu yang satu tuh kayaknya ke arah perjanjian lama. Kalau saya khotbah soal perjanjian lama itu, anak saya yang di Jakarta langsung saya bel. Ini apa artinya? Tuh. Karena kalau Pak Titus dituntut membaca, ini tulisannya sudah double, saudara-saudara. Begitu. Kemudian begitu ketemu perjanjian baru, saya tinggal putar kaset hidup Alvin. Yang kayaknya yang kecil ini kayaknya ahli perjanjian baru, calonnya ke sana. Ada dosennya yang menubuatkan nanti kamu mengganti Lim Kim Yang. Lim Kim Yang itu orang top ahli perjanjian baru itu. Nah kemudian saya sudah tanya, egoistik itu apa? Saya tahu kesimpulannya egoistik itu orang-orang yang egois. Tapi egoistik itu lebih kepada kesadaran. Tuh, nanti kan kena semua yang khotbah, yang dikhotbahi. Karena kesadaran, egoistik itu kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa di dalam dunia ini tidak ada orang lain. Yang adanya siapa? Aku, dirinya sendiri. Coba bahaya enggak? Jadi tidak ada orang lain. Di dunia itu milikku sendiri. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kalimat ini jangan dianggap enteng. Karena memang ternyata ada banyak orang-orang Kristen yang katanya dia pelayan Tuhan top. Tapi pusatnya pada diri sendiri. Dia tidak bisa melihat dunia dengan segala komunitasnya. Nah, ini bahaya saudara-saudara. Karena dia melihat dirinya sendiri dalam dunia ini, maka yang pertama itu pasti ini yang terjadi. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya, yang pertama. Karena sebelum masuk ke sana saya mau bahas dulu soal akhir zaman itu apa.
Nah ini yang saya tanyakan kepada ahli perjanjian baru. Coba Bapak Ibu tahu enggak akhir zaman? Dari zaman Paulus memberikan suratnya kepada Timotius sudah ngomong soal akhir zaman. Sekarang juga akhir zaman. Itu apa artinya? Dari dulu sampai sekarang saya juga cari-cari kamus enggak ketemu. Selain penjelasan seorang dosen perjanjian baru. Akhir zaman itu sejak Yesus naik ke surga sampai Yesus datang yang kedua kali. Ada banyak penderitaan. Manusia-manusia itu sulit. Itu keadaan yang sukar. Yang sukar itu manusia-manusianya. Maka saya katakan di sini sekarang kita berada dalam akhir zaman ini. Nah, susah. Keadaannya sangat menyedihkan. Sukar. Mengapa sukar? Ya, karena akan ditandai beberapa hal. Yang pertama, orang-orang atau manusia pada zaman akhir. Karena dia berpusat pada diri sendiri. Maka dia akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Sungguh ini bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi itu fakta di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, saudara-saudara. Kita sudah ngerti bagaimana artinya hidup kita berkomunitas, mengasihi sesama, mengasihi mereka yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Tapi prakteknya susah. Sehingga lebih banyak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku. Kesehatanku. Karirku. Kehidupanku. Keberhasilanku. Semua berpusat pada aku. Orang akan mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Saya mencoba mempelajari dunia digital. Zaman sekarang memang mengajari supaya kita mementingkan diri sendiri kok saudara-saudara. Di zaman sekarang ini, tidak usah peduli ke orang lain. Katanya, kata orang-orang manusia pada zaman akhir, masa yang sukar ini. Yang penting dirimu sendiri sukses. Bayangkan, kalau di gereja berkumpul dua orang yang mementingkan diri sendiri. Pecah gereja itu. Gereja itu tidak terjadi keharmonisan. Kalau saudara ke gereja, pikirkanlah orang lain. Jangan berpikir tentang diri sendiri. Kalau jemaat Tuhan di tempat ini mencoba untuk memikirkan orang lain, maka kita akan semakin berkembang dalam komunitas Kristen kita. Itu tanda atau ciri yang pertama, saudara-saudara. Ciri yang kedua, manusia yang pada zaman akhir ini sukar. Itu tuh karena manusia-manusianya itu banyak yang sombong. Banyak yang sombong. Kemudian juga congkak. Orang yang congkak dan sombong itu tidak disukai orang. Orang yang congkak dan sombong itu pun tidak menyukai orang yang congkak dan sombong. Bagaimana itu? Itu persoalan kita. Dari zaman dulu sampai hari ini di gereja itu
banyak berkumpul orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Khotbah kekinian kan tidak enak, saudara-saudara. Saya kalau suruh ngomelin orang tuh biasa. Suruh marah-marahin orang tuh biasa. Sekarang sudah mengendalikan diri. Maka kalau orang Sunda atau orang Jawa, mestinya saya khotbah pakai ikat. Semacam kain yang diikatkan pada kepala. Itu ada maknanya. Maknanya apa? Ini diikat, dikendalikan pikiran, dikendalikan diri sendiri. Ada banyak orang yang sombong. Kalau saudara melihat orang-orang yang seperti ini, barangkali hanya disimpan di dalam hati. Saudara-saudara, mari kita terus belajar bagaimana mengatasi kesombongan di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengatasi kecongkakan di dalam hidup kita ini. Jangan dibiarkan itu harimau dalam hidupmu. Itu harimaumu, harimau kita. Ketika kita sombong, ketika kita congkak, habislah kita. Saya itu sedikit sombong ya. Dulu waktu saya ditahbis menjadi gembala jemaat di Parmindo itu, oleh Gereja Islam Masih Jemaat Lengkong, saya dikasih jam. Tuh, jamnya sampai hari ini. Saya kalau pakai jam ini sombong sekali. Oh, nih Lengkong. Coba. Tapi sombongnya kenapa lagi? Sudah mati juga tetap dipakai. Lawang orang juga enggak tanya, Pak itu jam berapa? Enggak ada. Pak Ariel sungguh, saya enggak bohong. Kamu tengok ini jamnya salah. Ini jam berapa, ini jam berapa. Ibuku malah juga enggak akan tanya, Pak itu jam berapa? Coba tengok enggak. Enggak akan tahu. Istri saya boro-boro enggak pernah tahu, enggak pernah tanya. Tuh, hamba Tuhan aja keluar sombongnya kok saudara-saudara. Memang saudara enggak sombong? Memang saudara enggak congkak? Congkak dan sombong harus kita antisipasi. Nanti ada caranya itu bagaimana. Ketiga, manusia pada akhir zaman sukar. Dia mementingkan diri sendiri. Dia congkak dan sombong. Dan yang ini tidak tahu berterima kasih. Orang-orang Indonesia tuh ngeri kok. Makan Pak? Enggak. Apalagi enggak mau dikasih aja enggak terima kasih. Saya kalau ini benar-benar belajar dari orang luar negeri. Orang luar negeri itu ya, begitu dikasih sesuatu tuh enggak, dia bilang no, thanks. Kita tahu enggak berterima kasih kepada siapa kita berterima kasih? Kepada banyak orang yang di sekitar kita. Para suami berterima kasihlah kepada istrimu. Serius loh. Istrimu jangan kau jadikan wanita biasa. Maksudnya apa? Kalau ada seorang istri, dia ambilkan nasi di piring. Dia ambilkan cendok. Dia tuang air di situ. Langsung dia duduk di samping suami dan makan menemani suaminya. Itu bukan sekedar wanita loh para suami. Itu bidadari dari surga. Mau jadi bidadari dari surga?
Hai wanita-wanita, kayak begitu layani suaminya dengan baik. Saya pernah meneteskan air mata ketika ketemu dengan wanita paruh baya. Pak Titus, kalau melayani suami, saya all out. Salah satunya apa, Ibu? Kalau dia pulang dari kerja, kemudian dia duduk, saya copot sepatunya, saya copot kaos kakinya. Ada wanita yang kayak gitu. Angkat tanganmu kalau ada. Tidak ada. Kembali penekanannya kepada berterima kasihlah. Di dalam kehidupan kita ada banyak orang-orang yang berjasa. Di dalam kehidupan kita ada banyak orang yang memberikan kontribusi besar di dalam kehidupan kita. Saya dulu waktu ke Bandung itu ya, sekali dua kali itu diajak almarhum Samuel BP. Tidurnya tuh di tempat Tugu Malah. Nanti Pak Samuel khotbah di Lengkong, saya tidur. Terus enggak ke gereja, enggak, ngantuk. Tapi orang itu yang memberikan masukan ke saya. Orang itu yang mengajari saya rendah hati. Orang itu yang mengajari kurangi ya, kemarahannya kurangi. Sampai hari ini, rasa terima kasih saya itu, saya wujudkan apa? Fotonya dia. Fotonya dia. Di wisuda sebagai MTH, saya pasang di rumah saya. Coba saudara-saudara. Rasa terima kasih saya wujudkan lewat apa? Ada ratusan ribuan bukunya itu ada di kamar di Parmindo itu. Berapa dus saya bawa dari Jakarta ke sana, dibawa Pak Titus saja. Itu gerejanya yang besar itu, tempatnya luas tuh. Artinya Bapak Ibu, berterima kasihlah. Orang-orang sekarang susah untuk berterima kasih. Terima kasih Mama. Susah. Lalu bagaimana? Seorang yang tumbuh dengan tidak tahu berterima kasih. Di gereja juga tidak tahu berterima kasih. Saya itu kalau perhatikan kehidupan berjemaat ya. Ada jemaat itu dijemput dari depan rumah sampai depan pintu gereja. Pulang dari depan pintu gereja sampai depan pintu rumah. Yang drivernya siapa? Majelis diaken. Saya pernah ikut itu. Terima kasih. Perkara sepele. Kehidupan praktis sehari-hari. Tapi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ya jangan heran. Kalau kita yang tua disebut kaum boomer. Terus lihat anak-anak itu kaum Gen Z. Gen Z itu apa selalu baik? Oh malah banyak yang tidak berterima kasih. Coba. Heran. Kadang-kadang saya memikirkan keadaan sekarang tuh heran. Sampai saya belajar ke banyak orang. Bagaimana supaya menangani orang-orang generasi Z ini bagaimana. Saya tanya loh saudara-saudara. Supaya gerejanya tidak ketinggalan. Ajari anakmu berterima kasih. Ajari dirimu berterima kasih. Berikut. Tidak tahu berterima kasih. Yang berikutnya itu adalah tidak dapat mengendalikan. Tidak dapat mengendalikan diri sendiri.
Saudara-saudara, catat dan garis bawahi. Hidupmu itu kalau tanpa pengendalian diri, liar. Laki-laki tanpa pengendalian diri, liar. Wanita tanpa pengendalian diri, liar. Mari belajar mengendalikan diri. Anak-anak sekarang dilarang, nak jangan begitu, Anda mau. Saya punya kamar lantai 2 itu, satu khusus untuk anak saya Alvin. Karena dia rohaniwannya Parmindo. Tahu-tahu dia beli lampu, dipasang di kamarnya dia, kemudian dipasang di toiletnya dia. Disetel, diputar pakai HP. Terus lampunya itu nanti kayak dugem, cepat. Pas saya masuk ke toilet itu, disetel sama dia. Dalam nama Yesus saya pikir ada setan. Ternyata lampunya dibuat yang berwarna-warni. Coba saudara-saudara. Kendalikan diri. Loh Bapak milih mana? Mau saya ke dugem. Waduh. Diajari untuk mengendalikan diri. Mengendalikan orang lain gampang. Mengendalikan diri susah. Saya seminggu yang lalu itu barusan cek lab. Hasilnya merah, semua merah. Istri saya trigliseridnya itu 2 kali lipat. Bahaya Bu, ini bisa stroke. Alah, kalau dengar penjelasan medis itu sudah bisa stroke. Bapak HbA1c-nya itu tinggi. Ini bisa ke jantung loh. Itu bisa ke mata. Kata, waduh. Istri saya larang udah jangan banyak makan bala-bala lah. Kurangi. Pas acara doa malam ada bala-bala banyak, dia ambil 5 makan. Loh aku kan sudah ngurangi. Ini tuh udah 50-an bala-bala loh. Sudah saya kurangi 5. Diambil berapa? 5. Loh, maksudnya tuh bukan ngurangi bala-bala kayak begitu. Makannya bala-bala dikurangi. Intinya, mengendalikan diri paling susah. HbA1 saya tinggi. 10. Padahal normalnya tuh 5. Hati-hati ya Pak. Cuma saya alasannya tuh dulu isinya Pak Theo itu di Cibaduyut itu ya. Gula darahnya tuh 1150. Masih diberi umur panjang 5 tahun lagi. Bukan berarti terus saya tidak menuruti nasihat orang lain. Tapi kembali ngontrol diri sendiri itu memang bukan hal yang mudah. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita kendalikan diri kita, mengendalikan amarah, mengendalikan perkataan, mengendalikan perbuatan, dikendalikan. Ada banyak orang Kristen, tapi kekristenannya tidak bertumbuh. Kekristenan dengan tabiat yang lama. Kekristenan dengan tetap hidup pada hidup yang lama. Bagaimana seperti itu? Saudara-saudara, dan itu terjadi di beberapa gereja. Ada banyak orang-orang Kristen semacam ini. Makanya kalau sudah belajar mengendalikan diri, itu penting. Dan terakhir itu,
memuaskan hawa nafsu. Tuh, maka mengendalikan diri itu penting. Hawa nafsu itu harus diatur, dikendalikan. Nafsu itu harus diatur, saudara-saudara. Jangan kau ikuti. Jangan kau beri kebebasan. Pagari dia. Kendalikan dia. Kalau enggak, kita hidup dikendalikan hawa nafsu, maka bubar. Berikut dampak dari orang-orang semacam ini. Dampaknya apa? Yang pertama, hubungan tidak akan menjadi harmonis. Apakah di gereja? Apakah dalam keluarga? Apakah di tempat pekerjaan? Hubungan itu akan rusak. Betapa pentingnya kita mewaspadai diri dari segala macam karakter egoistik yang sudah kita ketahui. Supaya apa? Hubungan antar kita tetap terjalin dengan baik. Hubungan kita tidak rusak. Kalau hubungan sudah rusak, hubungan sudah putus, hubungan sudah ternodai, bagaimana kita berbicara tentang kesatuan? Bagaimana kita berbicara tentang kebersamaan? Bagaimana kita bicara tentang komunitas yang peduli? Coba saudara-saudara. Bagaimana? Tidak mungkin. Karena hubungannya sudah rusak. Suami istri juga begitu. Suami istri yang hubungannya sudah rusak. Itu juga masalah dalam keluarga. Di kantor, hubungan satu dengan yang lain rusak. Sama. Tidak akan ada kedamaian. Catat loh saudara-saudara, yang penting dalam hidup kita, dalam keluargamu, dalam hidupmu, engkau tetap menjaga hubungan supaya tidak rusak. Dan menjaga hubungan itu harus dimulai dari hati. Mengapa dari hati? Ya, karena hati, kata Amsal 4 ayat 23 itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan supaya terpancar kehidupan. Menjaga hati itu berbicara tentang memagari, membentengi, memfilter, menghalangi. Jadi kita penjaga apa saja yang masuk dalam kehidupan kita dan itu merusak hubungan kita. Kita harus berani berkata no. Kita bisa cari poin-poin lain apa yang merusak hubungan dalam keluarga, apa yang merusak hubungan dalam gereja, apa yang merusak hubungan dalam kantor kita. Harus ada. Harus dicari. Apa penyebabnya sehingga rusak? Apa penyebabnya sehingga tidak harmonis? Berikut. Dampak dari
orang-orang egois membutakan mata rohani. Kalau orang matanya buta, itu tidak bisa melihat. Yang dilihat hanya kegelapan. Gelap saja. Tapi orang buta bisa dituntun oleh orang yang tidak buta. Tapi kalau orang buta secara rohani, mata hatinya buta, mata rohaninya buta, bagaimana yang kau pandang, yang dipandang baik padahal tidak baik? Hati-hati saudara-saudara. 20 tahun saya ada di Parmindo itu. Dengan suka dukanya, dengan pergumulan tersendiri. Saya bisa mapping umat. Mana yang seolah-olah matanya buta secara rohani. Ada. Apakah itu orang-orang luar? Bukan. Orang-orang dalam. Yang menyebabkan waktu itu saya harus ketemu dengan anggota DPRD Kota Cimahi. Mana ada bukum pendeta yang dipanggil DPR Cimahi. Di sidang ini adalah orang DPR-nya ada sekitar 20. Saya sendirian. Dari Isa Al-Masih ada badan advokat. Dari MD nolong. Dari sinode nolong. Enggak. Semua di tangan kami. Tapi saya hanya punya prinsip. Saya diam dan saya punya misi dalam pertemuan itu. Kembali kepada membutakan mata rohani. Itu disebabkan oleh orang-orang yang mata rohaninya buta, tidak bisa melihat. Orang yang matanya buta, rohani, akan merusak gereja, merusak komunitas, merusak kebersamaan, merusak kerukunan di gereja. Heran. Setelah dipanggil di PRD, saya dipanggil Pak Wali Kota. Hebat ya, Pak Titus bisa menghadap Wali Kota loh ya. Bapak Pendeta, ya. Bapak di Parmindo sudah lama? Sudah Pak, sudah. Tutup ya? Tidak. Bapak tanda tangan itu tutup? Enggak. Apa alasannya nutup? Undang-Undang Dasar pasal 29 apa? Enggak ada. Saya suruh cerita persyaratan membangun, hafal. Coba, sampai hari ini ada izinnya? Enggak ada. Enggak ada izin. Itu dampak dari mata buta secara rohani. Tapi tak kasih tahu ya, saya tidak sebut nama gerejanya. Tapi ada gereja kapasitas 5.000 di daerah Cimahi. Izinnya keluar. Tidak apa-apa. Ada yang diberi izin. Ada yang tidak diberi izin. Tidak apa-apa. Saya menggembalakan di gereja yang tidak berizin. Tidak apa-apa. Dari mana? Dari sebab orang yang mata rohaninya buta. Coba lihat hatimu. Enggak orang yang buta atau orang yang melihat.
Orang yang mata rohani yang terbuka, dia akan berpikir untuk pekerjaan Tuhan. Dia akan berpikir untuk kemajuan pekerjaan Allah. Berikut. Next. Mengalihkan kita dari karakter Kristus. Enggak ada kerendahan hati. Enggak ada hidup sebagai hamba. Orang-orang egoistis tidak akan hidup sebagai hamba. Enggak. Mana ada sekarang? Enggak ada. Malah justru yang ada masalah. Karena berkaitan dengan tidak memiliki karakter Kristus. Orang jadi tadi buta, kemudian tidak bisa memiliki karakter Kristus. Dia alihkan ke karakter dunia. Dia alihkan ke hidup egois. Dia alihkan ke hidup yang berpusat pada diri sendiri. Bagaimana menjadi baik? Untuk poin ini, sampai detik hari ini, saya berjuang, tetap berjuang, dan terus berjuang. Karakter Kristus menghamba, tetap saya perjuangkan. Gereja Parmindo itu di BBC sana itu gereja BP, bongkar pasang. Jadi Sabtu pasang, Minggu bongkar. Dulu saya punya penatua almarhum Ahin itu, begitu selesai ibadah, dia angkati sound system, dimasukkan ke tempatnya. Pendetanya sama saudara-saudara. Nih, pakai weight collar kayak gini, angkat. Cuma aku jalannya itu kan sudah tidak tegak-tegak kayak dulu. Tuh, ini bicara soal hamba ya, rendah hati. Jalannya kadang-kadang kalau lupa langsung bungkuk sendiri loh. Dan istri saya itu enggak seneng. Susah enggak coba? Wah, kalau jalan tuh jangan bungkuk-bungkuk kayak begitu. Lalu bungkuk sendiri kok. Ya sudah, memang selisih 9 tahun mau apa. Saya pikir selisihnya tuh berapa tahun, dia 51, saya 55. Ternyata saya itu lahir sama dengan ketua Yayasan Parahyangan Indah. Ketua Yayasan Parahyangan Indah itu sekarang jadi rohaniwan kami. Terus cerita ke jemaat, Pak Titus ini usianya 60, sama seperti saya. Aku 60, Bu Joyce itu 50. Istri muda dong. Begitu aku bungkuk-bungkuk, enggak senang dia. Saya terus ngomong, ya terimalah aku abadanya ya, terimalah. Dulu waktu muda kamu enggak ketemu sehari aja, kayak setahun. Ya enggak. Terus aku tanya, dulu siapa yang cinta duluan? Aku atau kamu? Kamu kata, oh ya betul. Tapi artinya saya kembali kepada kehambelan. Karakter Kristus. Orang Kristen itu harus kayak begitu, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan itu harus begitu. Dia harus humble. Dia harus sama orang berdosa. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, sama. Itu ucapannya Yesaya. Ya Tuhan, aku najis bibir. Tetapi kan mereka lebih najis bibir. Tidak begitu. Aku najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Orang rendah hati itu menyadari itu. Nih. Menyadari sama-sama orang berdosa. Mazmur Roma 3 ayat 23.
Jadi tidak ada yang beda. Kalau itu menjadi konsep yang matang dalam hidup kita. Wah, orang tuh gampang mengampuni, saudara-saudara. Itu karakter Kristus, gampang mengampuni. Saya ketemu orang itu begitu salah tuh sudah enggak diampuni. Di semua diblokir, HP diblokir, nomor HP diblokir. Saya pernah loh nomor HP saya diblokir. Ya terserah lah diblokir. Tapi dihubungi lagi. Akhirnya orang itu minta nomor ke orang lain. Nomor Pak Titus berapa? Mengapa dulu diblokir? Loh, saudara-saudara. Orang yang paham bahwa dirinya berdosa. Dan orang-orang juga berdosa. Tidak ada perbedaan. Kita orang berdosa. Gampang mengampuni. Dengan dalih apa? Apapun kesalahan yang dia lakukan. Sebesar apapun kepada kita. Jauh lebih besar kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Coba kalau kayak gitu cara hidupnya. Coba karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita kembangkan itu dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang egoistik. Berikut, masih adakah saudara-saudara? 4. Merusak kesaksian gereja. Lawang tidak pernah hidup baru. Orang ke gereja jadi tidak tertarik. Karena kehidupan orang-orang gereja sama. Tidak jauh berbeda dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mencoba di tengah-tengah lingkungan kami menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi kesaksian. Kemarin tuh ada 1 kintal panen alpukat itu. Bagi tetangga. Bagi jemaat. Kesaksian buat gereja. Aduh belum habis dipanen, ditimbangin. Ada banyak alpukat. Kita atur, kita peram. Kemudian oleh Bu Joy dibuat es. Setelah itu ditaruh di depan gereja itu. Yang mau es alpukat silahkan ambil. Lah Bapak terima kasih belum selesai sudah keluar semua. Mau ambil apa? Es. Yang bikin siapa? Bu Joyce. Tuh, makanya saya mau ngomong lagi. Saya dan istri itu saling mendukung, saling mengisi. Soal visitasi, tanya saya. Soal berjemaat, tanya saya. Soal pelayanan surat menyurat, tanya Bu Joyce. Ini bendahara Departemen PP loh saudara-saudara. Percaya atau tidak? Belasan juta uang di tangan saya. Tapi yang ngerjain siapa? Bu Kumala tahu kira-kira? Bu Joyce. Tetap kembali. Maksud saya, bagaimana suami istri harus menjadi kesaksian bagi gereja. Saudara harus begitu. Orang tuh harus tanya, ini kok rajin ke gereja, orangnya kok baik-baik, mengapa? Cerita. Karena aku orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan merusak kesaksian gereja. Ini tantangan dari dalam. Dari luar juga sama, saudara-saudara. Kita dapat tantangan dari luar. Kita dapat tantangan dari gereja. Gereja-gereja yang bermasalah. Dimulai dari dalam atau dari luar? Jawab, dalam atau luar? Dalam. Dari dalam. Maka orang-orang gereja tetaplah menjadi kesaksian, jangan egois.
Jangan punya benih. Kalau kayak begini, enggak. Benih-benih yang buruk enggak boleh. Masalah gereja itu muncul dari dalam. Wong saya tahu gereja di Solo, salah satu gereja itu gereja atas nama bapaknya. Begitu bapak ibunya meninggal, gereja itu dijual oleh anaknya yang nomor 1. Bagaimana itu? Jadi kesaksian enggak? Coba saudara-saudara. Mengapa? Karena egois. Karena mikirin diri sendiri. Saya enggak begitu. Itu tanah seluas 1.654 meter persegi. Wah, sudah 75%. Sudah atas nama sinode. Sudah orang tahu. Ditanya sama Bu Diana itu bagian notaris. Pak Titus yakin tetap di situ? Yakin. Enggak ada masalah, enggak ada. Lah kenapa enggak punya Parmindo? Lah kita orang berdosa. Coba disuruh milih tempat bagus atau kurang bagus, milih yang mana? Milih yang bagus. Nah sekarang parkirnya enak, gedungnya bagus. Ya enggak. Terus di Parmindo nanti belum ada, belum lagi kalau lewat agak sore gitu, ayam saya itu pada tidur di pohon mangga. Itu jaraknya 1 meter. Dan itu depan pohon mangga itu pintu gerbang. Kalau masuk harus dibuka dulu. Begitu nunggu dibuka, ayam langsung menganugi pret. Milih mana coba? Milih di Cimindi toh. Saya rapat majelis. Gimana Pak? Pak, jangan begitu, kita di sana dulu. Lah iya sudah. Artinya apa? Artinya tetaplah usahakan dirimu menjadi kesaksian bagi gereja. Ojo ngrusak gereja. Jangan merusak komunitas gereja. Bagaimana caranya merusak gereja? Ngomongin ke orang lain. Di sana orangnya sombong-sombong. Ngapain? Kalau udah iso ngomong, enggak usah ngomong. Ya, tetap jaga keutuhan gereja. Tetap jaga. Jangan tidak menjaga. Ingat, gerejamu ada di tangan jemaat. Rusaknya dari mana? Dari dalam. Rusak karena apa? Rusak karena utang piutang. Dan saya tuh pernah dimintai pertimbangan. Pak Titus, ini mau pinjam duit saya kasih atau enggak? Loh, saya kenapa saya yang merekomendasi soal utang? Oh, akhirnya enggak membayar atau membayar yang terlambat bertikai. Rusak enggak gereja? Rusak. Terus enggak berangkat, terus pergi. Kayak gitu di gereja tuh banyak hal yang menyebabkan yang gituan, rusak sama gereja. Belum lagi nanti kalau selesai makan ya. Itu makan belum selesai itu sudah pada operasi plastik. Operasi plastik tahu enggak? Ternyata ibu-ibu tuh kalau ke gereja yang di tasnya tuh isi plastik. Net diambil gitu langsung ada yang masukin. Ditegur masalah enggak? Masalah. Bu boleh dibawa, tapi biar makan dulu semua. Karena saya pernah loh datang ke tempat resepsi. Waduh udah bersih. Saya duduk aja, saya ngeliatin orang makan. Terus jemaatnya tanya, oh Bapak enggak dapat jatah ya? Enggak, sudah habis. Oh ini saya ada Pak. Saya udah nasi, masukkan ke tas semua. Rusak enggak nama gereja? Rusak. Apalagi yang merusak nama gereja? Omongan kita. Jangan egois, jangan mikirin diri sendiri.
Jangan berpusat pada diri sendiri. Ingat, kita di tengah-tengah komunitas. Gimana cara ngelawannya itu? Kalimat terakhir itu. Cara ngelawannya ya Kristus sentris. Ngerti Bapak Ibu ya? Cara ngelawannya jangan berpusat pada yang lain. Berpusatlah pada Kristus. Orang yang berpusat pada Kristus, yang akan mampu menyalibkan aku yang egois dan membiarkan Kristus tinggal dalam diri kita. Menyalibkan itu mematikan. Mematikan itu menonaktifkan. Susah enggak saudara-saudara? Amat sangat susah. Tapi saya tahu di dalam Tuhan tidak ada yang susah. Pembaharuan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Saya prihatin kok melihat kehidupan orang-orang Kristen kok tidak menjadi teladan. Tidak Kristus sentris. Saya menangis saudara-saudara. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya meninggalkan kebiasaan semacam itu? Kristus sentris. Bagaimana Kristus sentris? Kebaktian saja bisa dihitung. Kebaktian itu cukup hari Minggu. Coba Pak Ariel, mapping umat. Siapa yang rajin doa malam, siapa yang rajin PWK, siapa yang rajin PPK. Hanya itu saja. Bagaimana bisa Kristus sentris? Doa juga jarang. Coba nyanyi enggak lengkap, bisanya satu baris. Bagaimana Kristus sentris? Membaca firman, matanya sudah blawur. Karena itu, mari kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan.